Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu jadi pilihan kita kapanpun juga, apabila pun juga, dimanapun juga, dan dalam situasi seperti apapun juga. Syukur dan selama kita masih dalam nikmat iman dan Islam. Karena nikmat iman dan Islamlah yang menjadi penentu bagi didapatkannya nilai di dalam hidup kita. Tanpa iman, tanpa Islam, apapun yang kita kerjakan, habis tenaga kita, habis waktu kita, habis harta kita, tidak ada maknanya apa-apa. Bukankah juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu sabda beliau mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair, in asabahu sarra syakar fakana khairan lahu wa laisa dzalika illa lil mu'min wa in asabahu dharra sabar fakana khairan lahu wa laisa dzalika illa lil mu'min. Luar biasa. Apa yang luar biasa? Siapa yang luar biasa? Ternyata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memahamkan kepada kita keluarbiasaan yang memang benar-benar luar biasa, yaitu adalah iman. Dan yang luar biasa adalah orang yang beriman. Luar biasa urusan orang yang beriman, keadaan orang yang beriman, semua urusannya bagus. Di saat kelonggaran ada, dia bersyukur. Itulah yang memposisikan dia pada akhirnya pada posisi orang yang luar biasa. Dan giliran dalam kesempitan dia sabar, itulah yang memposisikan dia pada posisi orang yang luar biasa. Dan itu tidak didapatkan bagi orang yang tidak beriman. Mudah-mudahan terpahami. Apakah berkorelasi langsung antara tarbiyah wa ta'lim, pendidikan dan pengajaran, dengan perilaku anak didik? Pertanyaan ini harus kita jawab apa adanya, kita jawab jujur. Apakah berkorelasi langsung antara pendidikan dan pengajaran dengan perilaku anak didik? Para pakar pendidikan nyaris sepakat mengatakan al-akhlaq al-karimah tughrasu bit-tarbiyah wa ta'lim. Kepribadian luhur, karakter yang terpuji, tughrasu bit ta'lim ay bit talqin, bisa ditanamkan, bisa dibentuk dengan pendidikan dan pengajaran. Des kalau demikian, maka pertanyaan di atas tadi jawabannya adalah iya, bahwasanya pendidikan dan pengajaran berkorelasi langsung dengan kepribadian, perilaku anak didik. Permasalahan berikut kemudian muncul. Seakan-akan dunia pendidikan tercoreng, seakan-akan pendidikan, pengajaran tidak begitu signifikan memberikan pengaruh langsung terhadap anak didik, yang ditandai dengan sekian banyak anak-anak berprestasi, anak-anak yang cerdas, tapi kemudian menghadirkan perilaku yang sungguh-sungguh tidak dinyana sama sekali, tidak diduga sama sekali. Terinspirasi saya
Mudah-mudahan juga terinspirasi banyak kita, kalau bukan dikagetkan oleh adanya apa yang di-share oleh salah seorang di antara kita yang bunyi kalimatnya kurang lebih miris, menyedihkan, memilukan. Ada beberapa anak cerdas, anak yang berprestasi, ternyata prestasinya tidak tanggung-tanggung kan, sudah mengikuti olimpiade internasional pada bidang keahlian tertentu, keilmuan tertentu. Ada yang sudah selevel artis beken, ternyata wal a'yadzubillah ending dari perjalanan hidup mereka benar-benar menistakan, benar-benar sangat memilukan. Ada yang memang benar-benar ending yang maknanya tidak ada kesempatan sama sekali. Ada yang masih diberi tempo. Tentu harapannya mudah-mudahan bisa dan mau kembali. 3 kasus disebutkan di situ. Yang pertama, anak yang kecerdasannya sudah benar-benar diakui oleh dunia internasional, tentu pada bidang tertentu, bidang skill, bidang keilmuan tertentu. Yang pertama, dengan prestasi yang membanggakan, ternyata memutilasi seseorang. Ngeri bukan? Anak cerdas, anak berprestasi, ternyata di ujung-ujung, di bagian, mudah-mudahan jangan bagian akhir, tapi yang kita memang sangat miris dan sesalkan, dia orang yang berprestasi, dia orang yang cerdas, kok sampai seperti itu. Yang satu, lihat baik-baik, saya ulangi, ternyata justru dia memutilasi seseorang. Bukan sebatas membunuh, tapi memutilasi. Mungkin masih ada yang tersimpan di HP-nya. Yang kedua, disekolahkan ke luar negeri, S3. Pengertian disekolahkan berarti ada yang membiayai. Pulang-pulang, merubah identitasnya. Dari laki-laki ke perempuan. Pasang payudara palsu, bersikap, bertindak, berperilaku persis perempuan. Musibah bukan, memilukan bukan. Anak yang berprestasi, anak yang cerdas, ternyata bagian dari perjalanan dia seperti itu. Yang ketiga, yang terakhir yang dikemukakan di apa yang di-share oleh saudara kita itu, kenal banget orang sekitar, tahu banget orang sekitar bahwa dia itu orang baik-baik, berprestasi, cerdas, bersikap, berperilaku baik-baik. Ternyata ini benar-benar ending daripada hidupnya, mati di saat berhubungan intim dengan keluarganya sendiri. Wal a'yadzu billah. 2 kesalahan yang dia lakukan. Pertama, berhubungan intim. Yang kedua, dengan keluarga sendiri. Sepupu dengan sepupu sebenarnya boleh nikah, bukan berhubungan intim di luar nikah. Tapi sepupu, tapi dengan keponakan haram. Makanya saya katakan 2 kesalahan besar dilakukan. Pertama, berhubungan intim. Yang kedua, justru dengan keluarga yang sebenarnya nikah pun tidak boleh. Dia orang cerdas, dia orang berprestasi, dia juga di mata orang banyak sebagai orang yang baik-baik. Ada apa gerangan di dunia pendidikan? Ada apa gerangan dengan pendidikan dan pengajaran di negeri kita? Pertanyaan besar. Selama ini memang kita selalu merasakan, selalu merasa dalam ancaman adanya bahaya di depan kita, di belakang kita, di kanan kita, di kiri kita. Ada
berbahaya besar. Ternyata lebih besar lagi yang ada di dalam diri sebagian kita. Itu kan? Kita menduga, kita justru merasa dihadapkan pada masalah besar yang ada di hadapan kita, di belakang kita, di kanan kita, di kiri kita. Ternyata di dalam diri kita problema yang ada di dalam sebagian diri kita justru lebih besar. Kasus yang terjadi di atas tadi kita baca seperti itu. Kalau bukan ada problema yang lebih besar dalam diri mereka, tidak akan. Hal yang tidak dinyana, yang tidak diduga sama sekali itu terjadi. Berangkat dari sini, berangkat dari prolog ini, saya akan mengajak kita semuanya untuk melihat, membaca seperti apa kecerdasan yang diinginkan oleh al-Islam dan bagaimana membentuk kecerdasan ala Islam. Inilah yang kita sasar pada pengajian kita di subuh Ahad hari ini. Nyambung ya? Nyambung? Bisa diteruskan? Saya memberi judul, ayo yang membaca di HP, saya beri judul apa? Lah kok ada yang menjawab, tidak ada yang jelas jawabannya. Saya juga minta diingatkan. Bi'ah tarbiyah dan revolusi mental. Iya, bi'atut tarbiyah, bi'ah tarbiyah dan revolusi mental. Saya percepat, mudah-mudahan bisa tuntas. Kalau tidak tuntas, ini part 1, nanti terpaksa harus disusul dengan part 2. Ini bagian pertama, nanti akan disusul bagian kedua. Ini penting banget, Bi'ah, bahasa populernya milieu, bahasa kampungnya lingkungan. Ya kalau udah paham juga ya saya tidak punya bahasa lagi. Ya, milieu, keadaan sekitaran atau lingkungan. Itulah yang dimaksud dengan bi'ah. Bi'atut tarbiyah, lingkungan yang mengitari pendidikan. Sebutan pendidikan untuk dibedakan nanti dengan pengajaran. Tapi pendidikan dan pengajaran memang harus menyatu. Kalau disebut pengajaran, nanti bahasa Arabnya isalul ma'lumat ila adhanit tullab, menyampaikan ilmu, menyampaikan pengetahuan ke anak-anak didik. Guru masuk kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pelajaran kita apa? Biografi Ustaz. Baik, keluarkan bukunya, catat dari halaman sekian sampai halaman sekian. Jangan berisik, jangan ada yang main-main, catat. Nanti akan Ustadz lihat. Paham? Paham. Habis itu keluar guru, ngobrol di kantor. Bisa jadi ngopi, bisa jadi ngeteh, tambahan dari ngobrol. Yang merokok udah tidak didaftar lagi, udah. Asahwa harus menerapkan ini. Tidak ada guru yang merokok. Kalau ada guru yang merokok ya di out aja. Lihat ke jam guru. Udah habis waktu, datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah selesai catatannya? Sudah. Baik, ikuti pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar guru, selesai. Itu apa tadi? Mengajar. Sebatas menyampaikan ilmu. Mendidik tidak begitu. Tarbiyah tidak begitu. Sampaikan ilmu, diawasi, diamati, dikontrol, didampingi. Bagaimana karakter anak-anak, bagaimana kepribadian anak didik, bagaimana anak didik bersikap antara sesama mereka dengan guru dan seterusnya, itu mendidik. Sekarang yang justru semakin hilang adalah mendidiknya. Yang tidak pernah hilang, ini sudah tanggal berapa ya? Masih
belum gajian juga. Itu yang tidak pernah hilang kan? Ya sekalipun itu hak. Tapi hak mesti didapatkan, mesti diberikan berbanding lurus dengan kewajiban. Nanti ada yang saya posting nanti, berbicara hak. Ya saya ini ya mau dibilang kasib, ya enggak tahu juga lah, itu urusan yang di langit. Tapi mudah-mudahan semangat ini ya tidak hilang. Mudah-mudahan semangat ini bukan hanya tidak hilang, terus meninggi dan meninggi. Kan juga saya minta doanya aja lah. Ya mudah-mudahan saya bisa istiqomah, mudah-mudahan kalau Allah mau menambah ya dalam hitung-hitungan manusia ya umur nanti ya, justru karena memang di situ akan ada kemaslahatan ya, tapi kalau ya menambah keburukannya Anda usah ditambah. Saya sadar banget, saya ya Allah alhamdulillah tidak duduk di dewan. Masya Allah hikmahnya luar biasa, alhamdulillah. Ya kalau saya tidak di dewan, ya kalau saya masih di dewan, yang sudah pernah duduk yaitu Allah tentu juga ingin memberikan ya, ingin memberikan pengalaman, ben tahu, ben ngerti ya, biar juga pandai mengambil pelajaran ya, kira-kira itulah. Lah sekarang tidak lagi, luar biasa hikmahnya. Apa hikmahnya ya? Yang mudah-mudahan bisa sudah dibaca lah oleh ya, ikhwan, oleh orang-orang sekitaran saya. Doakan saja ya saya. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, kembali ke bahasan kita. Ada lingkungan sekitaran yang mempengaruhi pendidikan dan pengajaran. 3 lingkungan sekitaran yang memang berpengaruh kuat dalam proses pendidikan dan pengajaran. Yang pertama al-manzil, rumah. Materi ini sebenarnya sering saya sampaikan kalau kesempatan akikah ya. Jadi saya sampaikan kalau kesempatan akikah. Pertama al-manzil, rumah. Itu yang akan memberikan pengaruh kepada pendidikan dan pengajaran. Anak lahir di rumah, tumbuh kembang, tumbuh dewasa di rumah, maka rumah yang utama yang akan memberikan pengaruh pada proses pendidikan dan pengajaran. Benar di rumah, beres di rumah, masih ada harapan dia akan benar juga, akan beres juga di luar rumah. Bayangkan kalau di rumah saja sudah tidak beres, kalau di rumah saja sudah tidak benar, salat kagak, orang tuanya cuek, akan jadi apa anak? Puasa tidak, orang tuanya tidak mau tahu. Apa yang dilihatnya, orang tuanya juga tidak mau tahu. Rusak. Makanya biah tarbiyah yang pertama ini, lingkungan sekitaran yang akan mempengaruhi ya, pendidikan dan pengajaran bagi anak harus benar-benar diperhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang paling bertanggung jawab siapa? Ya orang tua. Nggak boleh orang tua muyak udah biar aja, nggak boleh. Ya memang perilaku anak ya begitu ya memang, karena belum memiliki kematangan. Yang pertama al-manzil, al-bait, rumah. Yang kedua al-mujtama, lingkungan sekitar di luar rumah, masyarakat sekitar di luar rumah akan mempengaruhi proses pendidikan dan pengajaran. Pak RT, kenapa Pak RT? Kecapean mungkin Pak RT ini. Jangan salah ya. Nggak ada urusannya dengan Pak RT. Ya urusan apakah orang sholat atau tidak sholat. Nggak ada urusannya dengan Pak RT. Apakah orang berperilaku baik atau tidak. Saya kan hanya urusan pengadministrasian di lingkungan. Apa urusannya dengan saya? Saya kan cuma guru. Nggak ada urusannya dengan ya, bagaimana anak-anak di sekitar, bagaimana orang-orang di sekitar yang terkait dengan ibadahnya, yang terkait dengan kesehariannya. Saya tidak ngurusi itu. Dan seterusnya ya, saya kan camat, tidak ngurusi yang begitu itu. Saya kan bupati, tidak ngurusi yang begitu itu. Kalau begitu pendirian pemimpin, rusak memang. Dan inilah pendidikan sekuler. Inilah cara berpikir sekuler. Urusan negara, urusan agama, tidak ada hubungannya. Kapan manusia mengakhiri kebodohan berpikirnya ini?
Jadi rusak akhirnya manusia. Majelis yang dimuliakan oleh Allah ya, jadi ya memang ya Pak RT kita ya tentu ya tidak sebagaimana yang saya maksudkan di sini. Ya juga orang paham, orang ngerti. Ya Pak RT harus peka. Lah kok lingkungan kita begini ya, masjid besar tapi lebih banyak di luar masjid daripada di dalam masjid. Ikut berpikir keras Pak RT. Terdepan, siapa yang terdepan? Takbir masjid, berpikir keras. Ya Ustadz semangat, yang hadir beberapa orang ya kurang efektif juga ya. Ya bukan maunya mintanya bukan itu. Ya pendirian kita hanya kasihan, rajin ibadah tapi bodoh. Kasihan, semangat beramal tapi parsial. Kasihan, katanya ikhlas tapi tidak mengerti juga apa yang dikehendaki dengan ikhlas. Dasar kita itu. Karena kita kasihan, kita semangat. Karena kita sakit, kasihan, kita bantu. Bagaimana cara yang memang kita bisa membantu? Kita lakukan itu. Yang kedua, lingkungan. Diinginkan benar-benar lingkungan yang kondusif, membantu apa yang sudah diupayakan di rumah. Yang tidak mengupayakan di rumah, ya itulah kesalahan besar. Saya kadang-kadang agak ekstrim sekalian. Punya anak, kalau bukan mempersiapkan penghuni surga, berarti mempersiapkan, ya memang begitu, mau apa? Jangan berkecil hati yang tidak punya anak. Risiko luar biasa memang. Tapi jangan juga kemudian yang punya anak nyesel juga punya anak, salah juga, jadi dosa akhirnya. Masya Allah, luar biasa. Begitu anak-anak kita jadi orang yang baik-baik, yang soleh-soleh, luar biasa. Bagi orang tuanya nanti luar biasa, bagi dirinya sendiri luar biasa. Mudah-mudahan bagi orang lain sekitaran juga akan luar biasa. Terputus amal orang tua dengan kematian. Tapi ada yang berlanjut. Di antaranya awaladin salihin yad'ula. Anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, yang senantiasa mentempir menjalankan nasihat kedua orang tuanya. Mengalir kebaikan dari anak ke orang tua padahal orang tuanya sudah meninggal. Sebaliknya nanti anaknya enggak benar karena tidak diterbiah, karena tidak ditaklim, brengsek, enggak tahu salat, enggak kenal Tuhan, mengalir juga ke orang tuanya. Yang mengalir apa? Keburukan. Ya tentu untuk dibedakan. Kalau orang tua sudah habis-habisan, ternyata tidak mempan umpamanya. Karena memang ada contoh-contoh juga di dalam sirah, di dalam sejarah. Nabi Nuh dalam perjuangan beliau harus berhadapan dengan anak dan istri. Iya ya. Nabi Lut juga harus berhadapan dengan istri. Tapi pahami secara utuh. Jangan kemudian ya biasa aja lah. Nabi Nuh aja istrinya kan tidak bener kan. Ya, apalagi orang kayak saya. Nah inilah memang kadang-kadang manusia ini cari selamatnya, cari dalih. Tidak begitu. Kewajiban harus dijalankan. Kemudian tidak berhasil itu lain. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, yang terakhir bi'atut tarbiyah adalah al-madrasah, lembaga pendidikan, sekolahan. Di mana kita nyekolahkan anak kita, salah pilih berisiko. Tinggal 2 menit. Di sekolahan tidak pernah dipahamkan, tidak pernah ditanamkan keimanan. Di sekolahan tidak dikenalkan. Miris juga kita ya. Apa itu iman? Apa itu akidah? Bagaimana cara salat? Bagaimana cara bergaul sesuai tuntunan Islam? Itu tidak diajarkan. Inilah kemudian nanti yang menghasilkan anak-anak cerdas,
sementara kepribadiannya, akhlaknya tidak beres. Cerdas memang, pinter memang, matematikanya jempol, bahasa Inggrisnya hebat, tapi saya salat enggak, atau kadang-kadang tidak mengerti tata krama sopan santun. Apa majelis yang dimuliakan oleh Allah, inilah justru yang dikehendaki dengan nanti bi'atut tarbiyah, lingkungan pendidikan, lingkungan sekitaran di mana kita berada akan sangat-sangat berpengaruh dalam proses pendidikan dan pengajaran. Bukan tidak berpengaruh, berkorelasi langsung. Nanti kan memang apa yang diajarkan, yaitu ya juga menjadi lebih penting. Apa yang diajarkan, bagaimana mendidiknya, ya itu memang lebih penting. Revolusi mental akan kita bahas minggu depan insya Allah. Doakan mudah-mudahan saya masih diberi umur. Ini di subuh hari ini yang bisa Anda sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.